2-3 menitan dia sampai ini supaya akarnya lembek ya. Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini saya mau berbagi tips bagaimana cara mengganti media tanam anggrek bulan. Nah, khususnya kalau kalian penyuka anggrek bulan atau yang baru mau coba-coba nih gimana sih cara merawat anggrek bulan. Nah, terus anggrek bulan kalian udah selesai berbunga, mau di repotting caranya gimana? Ikuti videoku sampai selesai ya. Nah, anggrek bulan Phalaenopsis ini, aduh patah. Nah, ini anggrek bulan, udah kurawat 5 tahunan. Pokoknya lagi anakku itu umur 1 tahun atau belum 1 tahun ya si Benyamin itu. Aku dapat dari suamiku dan suamiku dikasih sama pasiennya. Ya, karena di Jerman sini ya, ini anggrek bulan hibrid begini kan banyak banget pasaran anggrek sejuta umat. Ya, kalau ada yang ulang tahun, kalau ada acara-acara dihadiahin anggrek bulan. Dan setelah selesai berbunga ya, yang terima hadiahnya itu kalau nggak hobi anggrek ya, nggak bisa berbunga lagi, dibuang ke tong sampah gitu. Nah, makanya dikasih ke aku ada 2 anggrek bulan yang waktu itu ku terima deh, ku rawat ya. Nah, ini jadi gimana cara merawatnya setelah selesai berbunga tuh. Sebenarnya sebelum apa ya, ininya kering ya, bisa dipotong. Soalnya ini merawat tangkai anggrek bulannya ya, walaupun masih hijau itu, dia butuh energi, butuh nutrisi jadi kalau kuntum-kuntumnya udah pada rontok, kalau saya mendingan langsung dipotong sampai dekat mata tunas pertama. Ini bekas bunganya, bekas bunganya, bekas bunganya ya. Nah, jadi kalau anggrek bulannya udah di media tanam yang sama selama 2-3 tahun, nah kita perlu repotting ya. Siapa tahu media anggreknya udah nggak bagus lagi, media tanamnya udah asam. Dan kalau kalian punya anggrek bulan kok akarnya pada keluar, banyak keluar. Nah, itu artinya udah butuh diganti media tanamnya karena medianya udah asam, jadi akar anggreknya nyari makanan keluar dari potnya gitu ya. Ini sih cuma 1 yang keluar dan ini akar udara, jadi dia cari makannya dari udara. Dan daun yang kuningnya akan saya buang karena ini daun tua ya, dan ini udah numbuh daun baru. Yang sebelah sini waktu itu kena spider mite, jadi aku potong nih bekasnya di sini sama di sini ya. Ini juga nanti kayaknya akan aku lepas ya. Nah, kalau udah anggrek bulannya terlalu memanjang begitu dan di sini udah ada akar ya, di sini karena nggak ada akar sih ya. Kalau di sini keluar akar lebih baik diperbaharui gitu ya, supaya cakep. Nah, nanti ini kalau saya copot nih ya, dia nanti makin memanjang gitu, jadinya kan nggak cantik ya. Ntar deh, pakai airnya jangan air dingin, jangan air panas, air biasa normal aja ya. Sampai penuh 2-3 menitan dia sampai ini supaya akarnya lembek. Udah penuh ya. Nah, ini kan akarnya dia mencengkram medianya, jadinya nggak bisa dilepas dari potnya. Tuh masih keras ya. Dan kalau dia kena air, akarnya tuh lama-lama hijau ya. Tuh ya, ditekan-tekan pelan gini potnya, tuh muter ya, supaya melunak itu supaya melunak akar anggrek bulannya dan bisa lepas dari potnya. Kita tarik tuh, kalau belum bisa pelan-pelan ya. Ya, jadi kalau udah 2-3 tahunan dia makanya akarnya banyak banget dan mencengkram medianya. Pelan-pelan. Oh iya, karena udah sampai keluar tuh. Udah sampai keluar, jadi terpaksa ini ku korbankan, ku potong. Aduh, jangan ditarik begitu. Potong ya. Ya, ntar nunggu akar baru. Tenang aja jatuh. Tapi kalau kalian nggak mau ngorbanin akarnya, kalian bisa potong ini potnya
Ya. Tuh. Jadi ini udah tuh kan akarnya bagus sih tuh, ya. Hijau dan ini ada isinya, nggak kopong. Nah, aku mau bersihin dulu ya. Dari medianya ntar kita lihat berapa banyak yang akarnya harus dibuang. Ini potnya aku pakai yang baru ya. 15 cm, sama sih kayak pot sebelumnya. Ya. Kemudian nanti aku pakein batu-batu, soalnya anggrek bulan itu kan jumbo. Jadi kalau ntar terbalik gitu khawatirnya potnya, makanya karena nggak pakai pot luar lagi kan, makanya aku pakein batu-batu. Ya. Kayaknya 20 cm atau 25 cm nih panjang daunnya deh. Kemudian media tanamnya aku pakai yang udah jadi kemasan. Ya. Ini untuk media tanam anggrek bulan. Tuh, Phalaenopsis, Cymbidium, Miltonia, Cambria, Oncidium. Saya hanya punya Phalaenopsis sama Oncidium. Tapi Oncidiumku lagi berbunga, nggak mau aku kutak-atik deh. Nah, ini satu bungkus ini bisa untuk 2 anggrek. Ya. 2 liter isinya. Ya, aku beli di nursery anggrek online dari Swerter. Kalau kalian tinggal di Jerman juga atau negara tetangga, ya, bisa kok beli online. Biasanya kalau di garden center itu media tanamnya cuma satu macam untuk semua anggrek. Padahal kan beda-beda jenis anggreknya. Ada yang suka media tanamnya agak besar, ada yang suka lebih kecil gitu. Nah, ini udah pakai tuh, udah dicampur sphagnum moss. Ini cacahan pinus ya. Media tanam yang terkenal di 4 musim itu bark cacahan pinus. Nah, kalau sebelumnya kan itu aku pakai full Coco Chips. Coco Chipsku lagi habis. Ya, pakai ini juga nggak apa-apa. Anggrek bulan lain ada yang ku pakein semi hidroponik, ada yang hidroponik. Nah, ya. Ntar ku tuang ke sini. Ya. Yang ku buang nanti. Ya, media tanamnya udah hancur di 3 tahun sih ya. Nah, ini daunnya ku lepas yang paling bawah karena kelihatannya tuh dia mulai bercak hitam gitu. Entah kena spider mites lagi. Ya, kalau punya mikroskop bisa dilihat di bawah mikroskop. Karena spider mites atau tungau itu kecil banget, nggak kelihatan, tahu-tahu anggrek kayak daunnya udah rusak deh. Nah, ini tadi ku copotin. Ini kan karena anggreknya udah 5 tahunan lebih ya, Bu. Jadi dia emang anggreknya udah tua. Dan anggrek bulan itu butuh permajaan. Dalam arti dia kalau udah, ini kan batangnya begini, kemudian numbu daun di atas makin panjang. Nah, sedangkan batang yang di bawah itu lama-lama jadi lapuk gitu, keras batangnya. Nah, kayak yang ini nih. Ya. Jadi tadi bisa kupatahin. Nah, yang di bagian sini nggak bisa pakai gunting, kayaknya mesti pakai pisau deh atau pakai golok kali. Nah, yang di sini gitu. Jadi aku mau memeramajakan dia. Dan tadi kan daunnya ada yang dicopot tuh, ya, yang di sebelah sini. Termasuk yang bekas daun-daun tua, kukulitin, kubukain gitu ya, yang udah coklat. Nah, tuh. Akar barunya ini terpendem gitu. Makanya kalau kalian punya anggrek bulan terus daunnya udah nggak cakep lagi, bisa dilepas pelan-pelan daunnya di ini ya, dilepas di sini. Ini juga aku curiga kenapa dia putih-putih tuh. Ya, ntar pakai hidrogen peroksida kali aku semprot ya. Nah, ini biarin aja soalnya dia masih hijau, dan kalau ini ku copot soalnya dia masih nyambung ke sebelah sini nih daunnya ya. Makanya aku biarin aja. Tuh, jadi nanti nih akar barunya semoga makin panjang. Nah, di sini juga. Aduh, susah. Nih, di sebelah sini ya. Nih. Tuh, ya akar baru lagi numbuh. Tadi ketutupan daun yang bawahnya itu. Tuh, ya. Oke, ini akar yang berhasil ku pertahankan. Tadinya masih mau ku buang-buangin, tapi udahlah. Biarin kayak ini nih, misalnya yang ini ya. Nih, yang ini nih. Ini coklat ya. Tuh. Ya. Tapi kalau aku pegang bagian bawahnya dia masih hijau, dan ini yang bagian atasnya juga nggak kopong. Makanya udah biarin aja deh.
Ini Pilamos ya. Dia bentuknya emang begini, jadi kayak apa ya, lumut hidup tapi yang udah dikeringkan. Nah, ini yang beda sama sphagnum moss. Kalau sphagnum moss itu kan dipres gitu, jadi harus direndam air supaya mengembang. Kalau Pilamos ini direndam air, dia lengket kemana-mana. Jadi langsung ditaruh ke media tanam, ke pot. Oh, aku melukai dia tuh. Potek deh. Nah, gini. Dan nanti diisi media tanamnya lagi. Aduh, aku ribet sambil megang handphone, ntar deh ya. Nah, ini keesokan harinya agar anggrek bulannya berbunga ya. Jadi kemarin udah ke repotting nih. Terus akar-akar yang kopong, yang busuk udah kubuangin semua. Ya, akarnya kucuci di bawah air mengalir. Ya. Kemudian daunnya juga pakai spons gosok-gosok gitu ya biar mengkilat. Nah, jadi triknya kalau kamu tinggal di 4 musim, ya. Mau bikin anggrek bulan berbunga, taruh di ruangan yang suhunya 15 sampai 18 derajat. Ya, sebelumnya ini ku taruh di ruang tamu. Suhunya itu 22-23 derajat. Jadi kalau suhu siang, malam sama, dia nggak bisa berbunga. Makanya ku pindahin ke kamar tidurku. Di sini suhunya sekitar 15-17 derajat. Dingin, pokoknya dingin deh. Masih ada kesempatan sampai, kan summernya masih lama ya. Jadi minimal ada 1,5 sampai 2 bulan di tempat yang sejuk, di tempat yang dingin. Nah, ntar anggrek bulannya bisa berbunga kayak begini. Tuh ya. Tuh. Ya udah saya taruh di situ. Karena di sini udah penuh. Di windowsill ini udah penuh, nggak ada tempatnya lagi, dan itu daunnya jumbo banget kan. Makanya aku taruh di situ. Itu kalau pagi-pagi mataharinya masuk situ langsung kena sinarnya. Pantulan aja udah cukup. Di sini biasanya anggrek bulan yang lagi ku treatment kalau mau berbunga ya. Ini keadaan anggrek bulan yang ku repotting 5 hari setelah dari repotting. Kalau setelah di repotting itu dia menjuntai ya. Karena kan memang menjuntai itu artinya daunnya agak jatuh ya, nggak bisa tegak. Pokoknya kiri kanannya, karena kan akarnya juga belum mencekram media tanam, jadi dia perlu dibantu ya, perlu penyangga. Tuh kayak begini ya, ini daunnya kusangga begitu. Dan ini ya, dia kalau kurang sinar matahari ya, dia butuh matahari pagi. Tapi kalau terlalu teduh tempatnya, di sini masuk loh pagi-pagi langsung kena gitu ya. Nah, kalau misalkan daunnya bengkok, membelok gitu karena dia nyari matahari, diputar aja posisinya, nanti dia akan benar sendiri gitu ya. Nih ada daun baru di sebelah sana ya. Nah, ntar dia lama-lama akarnya akan tambah panjang ya. Ini saya bikin nggak terlalu sampai bawah akarnya ya, jadi supaya bisa masuk nanti numbuh akar yang baru. Nah, jadi medianya di media tanam ini bisa 2-3 tahun anggrek bulannya, nggak usah diganti-ganti tiap tahun.